Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dia dari perwakilan kelompok 2 kelas D, yang dimana kelompok kami akan menerangkan tentang logam transisi, senyawa koordinasi, dan aplikasinya pada Sungai Citarum. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Arya Putra dengan NPM 143, Muhammad Ganadi dengan NPM 153, dan Ramza Urar Pramono dengan NPM 014. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang logam transisi. Logam transisi adalah kelompok unsur dalam tabel periodik yang terletak di antara golongan 2, logam alkali tanah, dan golongan 13, logam boron dalam tabel periodik. Ciri khas ion logam transisi, yang pertama ada konfigurasi elektron, yang dimana ion-ion logam transisi berasal dari atom-atom logam yang memiliki elektron-elektron di orbital D yang tidak terisi penuh. Ini menyebabkan mereka cenderung membentuk ion-ion dengan muatan positif yang bervariasi. Yang kedua, ada warna. Ion-ion logam transisi seringkali berwarna cerah atau berwarna karena elektron-elektron D mereka yang tidak terpakai dapat menyerap dan memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Yang ketiga dari ciri khas ion logam transisi adalah sifat katalitik. Banyak ion logam transisi berperan sebagai katalis dalam reaksi kimia, terutama karena mereka mampu berubah antara beberapa keadaan oksidasi yang berbeda. Yang keempat, adapun sifat magnetik. Ion-ion logam transisi seringkali berwarna cerah atau berwarna karena elektron-elektron D mereka yang tidak terpakai dapat menyerap dan memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Yang terakhir, ada reaktivitas, yang dimana ion-ion logam transisi umumnya lebih reaktif daripada ion-ion dari blok S, karena mereka cenderung berbagi elektron lebih mudah dalam pembentukan ikatan kimia. Ciri-ciri tadi menjanjikan ion-ion logam transisi sangat penting dalam kimia dan berbagai aplikasi teknologi, termasuk dalam katalisis, pembuatan logam, dan teknologi magnet. Ion logam transisi ini berperan besar dalam pembentukan senyawa kompleks karena memiliki orbital D yang belum seluruhnya terisi penuh dengan elektron, sehingga mampu menerima pasangan elektron dari ligan untuk berikatan. Berikut ada beberapa contoh logam transisi. Yang pertama ada besi, kedua ada tembaga, lalu ada nikel, yang keempat ada titanium. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya dengan nama Ramza NPM 014. Selanjutnya ada senyawa koordinasi. Senyawa koordinasi adalah senyawa kimia yang terbentuk karena adanya ikatan antara ligan dengan ion pusat. Ligan berikatan dengan ion logam melalui ikatan koordinasi, di mana pasangan elektron dari ligan ditransfer ke ion logam untuk membentuk ikatan yang stabil. Selanjutnya ada ciri khas senyawa koordinasi. Yang pertama ada ion pusat logam, yaitu terdapat ion logam sebagai pusat yang berperan sebagai penerima pasangan elektron dari ligan. Yang kedua ada ligan, terdiri dari satu atau lebih ligan yang berikatan dengan ion logam melalui ikatan koordinasi. Ligan biasanya merupakan molekul atau ion yang memiliki pasangan elektron yang dapat disumbangkan kepada ion logam. Selanjutnya yang ketiga, ikatan koordinasi. Ikatan ini membentuk ketika pasangan elektron dari ligan ditransfer ke ion logam membentuk struktur yang stabil. Ikatan ini berbeda dengan ikatan kovalen atau ionik konvensional karena elektron yang berikatan berasal dari ligan, bukan dari ion logam. Lalu yang keempat, struktur geometri. Senyawa koordinasi memiliki struktur geometri yang kompleks tergantung pada jenis dan jumlah ligan yang terikat pada ion logam. Contohnya struktur geometri yang umum yaitu oktahedral, tetrahedral, dan lainnya. Yang kelima adalah sifat kimia. Senyawa koordinasi dapat menunjukkan sifat-sifat seperti warna, reaktivitas terhadap cahaya, magnetisme, dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh komponen aslinya secara terpisah. Yang keenam ada senyawa kompleks. Senyawa koordinasi dikenal juga sebagai senyawa kompleks karena mereka terdiri dari ion pusat logam yang kompleks karena ikatan dengan ligan. Contoh senyawa kompleks antara lain yaitu alizarin, ion tetraminatembaga, rusian biru, ion heksamina kobalt, senyawa gemelin, dan garam Zeiss. Secara keseluruhan, senyawa koordinasi merupakan entitas kimia yang kompleks dan memiliki karakteristik unik, yang bergantung pada struktur dan sifat-sifat kimianya. Kimia kompleks menjadi cabang ilmu yang sangat penting yang dapat digunakan pada berbagai aplikasinya.
mulai dari vitamin yang dibutuhkan hingga aktivitas pertambangan, sehingga sangat sering digunakan pada finishing logam dan industri pertambangan. Pada dunia industri, senyawa koordinasi digunakan untuk efisiensi produksi dengan menggunakan katalis, contohnya adalah titanium. Hubungan antara logam transisi dengan senyawa koordinasi. Senyawa koordinasi berkaitan dengan logam transisi karena logam transisi memiliki ciri-ciri kimia yang memungkinkan mereka membentuk kompleks koordinasi dengan ligan. Ciri-ciri ini termasuk kemampuan untuk membentuk ion dengan berbagai bilangan oksidasi yang penting dalam membentuk ikatan koordinasi dengan ligan, serta struktur orbital yang memungkinkan logam transisi untuk berperan sebagai penerima atau donor pasangan elektron dalam ikatan koordinasi. Kompleks koordinasi yang dihasilkan dari interaksi logam, transisi, dan ligan memiliki sifat-sifat unik, termasuk warna, reaktivitas, dan sifat magnetik. Yang berbeda dari logam atau ion-ion biasa, hal ini menjadikan senyawa koordinasi dengan logam transisi sangat penting dalam kimia koordinasi dan aplikasinya dalam berbagai bidang, seperti katalisis, biokimia, dan bahan material. Oke, selanjutnya saya Muhammad Arya Putra dengan NPM 2701010230143 akan melanjutkan materinya, di mana saya akan membacakan pengaruh logam transisi untuk mengurangi pencemaran air Sungai Citarum. Sungai Citarum adalah sungai terbesar di Jawa Barat yang berhulu di Kabupaten Bandung dan berakhir di Laut Jawa yang terletak di Muara Gembong. Sungai ini menjadi sumber hidup bagi warga Jawa Barat dan Bekasi. Sungai ini menghidupi 3 waduk besar, yaitu Jatiluhur, Cirata, dan Saguling. Kendati demikian, sungai ini menjadi sungai paling tercemar di dunia, seperti yang tampak pada gambar betapa apa terpolusikannya kualitas air di Sungai Citarum. Tercemarnya sungai ini menjadi akibat dari aktivitas manusia itu sendiri, seperti limbah pabrik, limbah pertanian, limbah domestik, dan lain-lain. Sungai yang tercemar memiliki kualitas air yang sangat buruk yang dapat mengganggu ekosistem dan kesehatan masyarakat. Fakta menarik, logam berat menjadi salah satu polutan pada sungai ini. Logam berat dapat terakumulasi beberapa kilometer dari sumber pencemaran. Logam berat sulit untuk terdegradasi di lingkungan. Hal ini menyebabkan logam berat menjadi salah satu faktor utama pencemaran kualitas air pada sungai. Pencemaran logam berat dapat ditemukan pada perairan dalam bentuk padatan yang terdapat dalam perairan seperti sedimen. Masuknya logam berat pada air secara intensif berhubungan dengan pelepasan logam berat akibat limbah domestik, kegiatan industri, dan aktivitas manusia lainnya. Pencemaran logam berat yang paling banyak terkandung pada badan air meliputi AS, PB, Ag, CD, CR, CU, NI, dan ZN. Kemudian, metode untuk mengurangi kadar logam berat dalam lingkungan yang berhubungan dengan logam transisi dan senyawa komposisi. Yang pertama adalah fotokalisis, yaitu menggunakan katalisis logam transisi seperti titanium dioksida, TiO2, untuk mendegradasi logam berat dalam air atau tanah dengan bantuan sinar matahari atau lampu UV. Kemudian ada fitoremediasi, yaitu tanaman tertentu menggunakan kemampuan mereka untuk menyerap logam berat dari tanah atau air. Beberapa logam transisi seperti nikel, Ni, dan besi Fe dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan tanaman dalam mengurangi logam berat. Yang ketiga ada penukaran ion, yaitu memanfaatkan sifat penukaran ion logam transisi seperti besi atau mangan dalam media penukar ion untuk menghilangkan logam berat dari air minum atau limbah. Yang keempat ada elektrokimia, yaitu metode elektrodeposisi atau elektrolisis menggunakan logam transisi tertentu untuk mengendapkan logam berat dalam bentuk padatan dari larutan. Kemudian yang terakhir ada biosorpsi, yaitu menggunakan biomasa yang dimodifikasi dengan logam transisi untuk menyerap logam berat dan air atau limbah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan sebagai referensi atau bahan bacaan yang kemudian kami cantumkan pada presentasi kali ini. Terdapat total 7 referensi yang kami gunakan. 2 diantaranya adalah buku dan sisanya
yaitu artikel ilmiah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.